Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Martin HSHMH, yang saya hormati Ibu Hervina Nurunita MA, yang saya hormati Bapak Basik LUAD SHUM MA, dan seluruh pemuda-pemudi tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi sosial dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baik, langsung saja saya selaku membawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga mulai berawalnya acara hingga berakhirnya acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ala hadirin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Fira dipersilakan maju ke depan. Untuk hadirin dimohon berdiri. Baik, untuk acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Martin HSHMH yang akan diwakilkan oleh Bapak Ahmadi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian dari Kecamatan Kabar, sangat luar biasa. Izinkan kami melengkapi salam nasional kita yang sampai hari ini sejak akhir September tahun 1945 hingga saat ini masih belum dicabut oleh pemerintah. Merdeka! 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 Ya, itu salam nasional. Tentu bukan hanya salam PBB, di nyaris guna salam merdeka ini, bangkit nasional ini di era modernisasi. Para ibu sekalian, konco-konco Kecamatan Jabat, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya tidak menyangka guru-guru saya pada kesempatan kali ini akan pengumuman luar biasa sekali. Tepuk tangan konco-konco dapat. Tadi jujur saya sedikit bertanya pada teman, sekarang siapa musuhnya kamu? Kabar ini kan kader-kadernya, putra putrinya, anak cucunya Prabu Tawakalu. Ini luar biasa kabar ini, keren-keren dan semangat. Buktinya sampai hari ini, sampai detik ini, konco-konco lekat semangat kira-kira katakan gini. Bukan kamu gitu, kan jawab? Ya, luar biasa sekali. Mewakili DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Martin, beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kami selaku tim di Kabupaten Banyuwangi atau Dapil 4 Provinsi Jawa Timur mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beliau tidak bisa hadir karena yang pertama kurang sehat, yang kedua tugas dari DPP sampai hari ini masih belum selesai. Jadi terus DPR provinsi kan mengerti roto akeh ketambahan tugas dari DPP partai segering. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dalam keadaan sehat semua. Dan sambung doanya, mohon doa restunya juga, mudah-mudahan beliau Martin segera diberi kesehatan dan nantinya bisa bertatap muka, bertemu langsung, ambil contoh-contoh. Kan mungkin ada yang sudah tahu ya Pak Martin, ada yang tidak. Pak Martin ini banyak sosok itu gambarnya. Kalau saya kan cuma perwakilannya jauh. Kalau Pak Martin putih, saya kan hitam. Nanti kamu ini dari aspal. Tadi ini kelunturan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ke depan kita akan atur ulang agar supaya konco-konco kabeh teman-teman semua bisa bertatap muka langsung dengan beliau. Setidaknya ini menjadi awal sambung rasa, sambung seduluran, sambung silaturahmi, dan apabila katanya pepatah, nah dewi gelem yang silaturahmi, insyaallah rezeki dilancarkan, umurnya panjang. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nanda selaku perwakilan dari peserta. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang kami hormati Bapak Martin HSH MH, yang kami hormati panitia yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, yang tak lupa kami hormati pula para pemateri Mbak Hervina, Rita dan Mas Dasid, serta moderator, dan yang kami hormati teman-teman yang hadir pada malam ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini dengan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sedikit sambutan yang hanya untuk mewakili teman-teman yang hadir pada malam ini. Saat ini kita juga hidup pada masa perkembangan teknologi yang sangat pesat dan pentingnya ada masa perkembangan teknologi. Oleh karena itu, melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Martin ini, diharapkan juga masyarakat dan pemuda-pemuda ini dapat meningkatkan pemahaman yang memanfaatkan dan mempunyai juga kemampuan teknologi secara bijak. Teknologi kalau tidak digunakan dengan bijak juga akan berdampak negatif untuk masyarakat, terutama untuk pemuda-pemuda yang hadir pada malam ini. Sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang akan kita hadapi zaman ini dan zaman mendatang. Mungkin hanya sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan. Saya di sini mohon maaf, saya juga hanya mewakili teman-teman dan tidak ada koordinasi. Mohon maaf bila mana salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih untuk acara selanjutnya, yakni penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Bazik El Fuadi SHUM MA. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini karena audiensnya pesertanya muda-muda, jadi saya panggilnya teman-teman gitu aja ya. Baik teman-teman, di sini saya diberi amanah dari Bapak Martin, anggota DPRD Jatim Dapil 3 Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, untuk memberikan materi terkait sosialisasi sosial dengan tema membangun inklusi digital di era society 5.0. Itu slide saya itu. Yang saya hormati juga Bapak Ahmadi yang mewakili dan juga teman-teman, izin saya menyampaikan materi pada malam hari ini. Slide selanjutnya. Nah, apa itu era society 5.0? Masih biasa 4.0. Jadi era society itu masyarakat. Jadi itu saya menggambarkan perkembangan perjalanan umat manusia. Jadi yang pertama itu 1.0 sampai hari ini. Jadi kalau yang pertama itu masyarakat kita masih berburu dan meramu. Tapi kalau sekarang itu bercandanya berburu dan merayu.
Bercandanya seperti itu. Kemudian perkembangan selanjutnya itu adalah era agraris ataupun maritim. Jadi masyarakat itu hanya terbatas pada kemampuan yang diberikan alam, belum bisa menghasilkan sektor-sektor produksi ataupun pertanian ataupun kemaritiman yang melampaui apa yang diberikan alam, hanya bisa mengambil. Kemudian era selanjutnya ya ini peningkatan signifikan itu era 3.0. Nah, itu perkembangan awal mula ditemukannya mesin uap. Jadi kira-kira abad 16-17 sampai hari ini itu perkembangan industrialisasi. Jadi manusia akhirnya bisa mengelola, memproduksi dan bisa mengkapitalisasi semua sektor yang dibutuhkan masyarakat, semua kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian era 4.0 itu mungkin ketika saya SMP atau SMA itu sudah digambarkan 4.0 apa 4.0. Nah itu perkembangan ditemukannya ataupun mulai masifnya cara komunikasi internet. Nah itu mulai awal 90-an. Kemudian kita hari ini mulai 2016 ditemukan teori bahwa kita sudah memasuki era 5.0. Apa itu 5.0? Itu sejak 2016 peneliti atau akademisi dari Jepang itu merumuskan kita sudah dihadapkan pada masyarakat yang super pintar atau super canggih, yang manusia itu bisa terhubung tanpa ada batasan border. Jadi kita itu tidak terbatas, kita bisa komunikasi dengan negara manapun, kita bisa membeli barang dengan negara manapun dan lain-lain. Itu perkembangan selanjutnya yang akhir 2020 ataupun 2021 kecanggihan baru itu muncul namanya artificial intelligence yang itu mulai bisa kita akses. Sebenarnya itu udah lama, dari tahun 2000-an sudah ada, tapi bisa diakses publik itu kira-kira 2020-2021. Bagaimana basic big data yang kita kumpulkan sejak era 4.0 itu kemudian bisa diaplikasikan hanya berdasarkan gadget kita, tablet kita, laptop kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita terkait cara berpikir, mencari pengetahuan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya apa itu era society 5.0? Jadi era 5.0 ini seperti apa hari ini? Jadi konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang semuanya berbasis pada teknologi. Jadi teman-teman semuanya di sini, yang namanya teknologi itu selalu melampaui keterbatasan manusia. Jadi kalau saya bayangkan kita hari ini hidup di era berburu, ya kita nggak bisa apa-apa selain kemudian ditemukannya kita bisa nanam agraris dan maritim. Kemudian sampai industrialisasi sampai hari ini. Misalkan dulu kita hanya bisa jalan kaki dari Aston sampai ke kantor bupati, misalkan ya itu dibutuhkan waktu sejam. Kemudian manusia menciptakan inovasi teknologi yang pertama, misalkan awal naik kuda, kemudian naik kereta dorong waktu itu mesin, uap sampai sepeda, sampai mobil, sampai pesawat, sampai dan lain-lain. Nah itu perkembangan teknologi itu selalu melampaui keterbatasan kita. Jadi manusia itu berlomba-lomba hari ini menciptakan kebutuhan itu. Tapi jangan lupa dengan kecanggihan dan serba instan itu manusia akhirnya hari ini terdegradasi secara pengetahuan, moral dan lain-lain. Coba teman-teman bayangkan kalau AI itu tiap hari kemampuannya itu selalu bertambah sekitar 100.000 pengetahuan yang diupload di sekian banyak media digital, media sosial dan lain-lain. Sedangkan kita hari ini hanya bisa membaca satu buku itu hanya seminggu 2 minggu. Sedangkan AI bisa lebih cepat. Lah kemudian tantangannya teman-teman semua, kalau kita tidak dipersiapkan dengan baik, bagaimana? Misalkan
misalkan tokoh agama menyampaikan sesuatu, anak-anak muda sekarang cukup tanya bagaimana cara puasa dan lain-lain di kereta api, di pesawat. Mungkin tokoh agama bisa menjelaskan, tapi AI bisa juga memberikan informasi itu. Apa kemudian itu valid? Ini masih menjadi perdebatan hari ini dan sampai ke depan, bagaimana hukum agama, hukum sosial, hukum negara dan lain-lain yang itu dikooptasi ataupun yang itu sudah kita hanya tanya teman-teman, misalkan teman-teman sekarang download ChatGPT, bandingkan dengan guru kalian, dosen kalian, orang tua kalian, itu jelas lebih mumpuni secara jawaban. Tapi apa kemudian itu bisa memberikan kita pengetahuan? Jangan dulu, itu hanya informasi. Pengetahuan itu nanti ada lapisan-lapisannya. Saya banyak berdebat terkait pengetahuan itu. Biasanya lapis pertama itu hanya sebatas informasi, kemudian lapis kedua itu nanti ada pemahaman, lapis ketiga itu ada nanti apa ini benar, ada kritik dan lain-lain. Nah, itu lapis-lapisan pertama. Lah ketakutan teman-teman semua di sini dengan kecanggihan perkembangan 5.0 ini, apakah kita semua siap? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian slide selanjutnya, nah ini perkembangan sejarah internet yang akhirnya memasuki era 5.0. Jadi internet itu pertama kali digunakan, bahasanya itu ARPANET, itu ditemukan atau diinisiasi oleh lembaga militer Amerika Serikat waktu itu untuk pasca perang dunia II. Jadi kecanggihan internet dan lain-lain yang kita pakai hari ini itu sebenarnya bagian dari intelijen Amerika waktu itu. Sampai hari ini perkembangan masif di tahun 90-an sampai perkembangan selanjutnya 2000-an, 2010 dan sampai paling canggih hari ini artificial intelligence. Slide selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ini dengan beberapa platform media sosial. Saya ambil contoh di situ, mungkin teman-teman punya semua atau punya sebagian. Saya yakin entah itu dari anak muda, orang tua, karena tantangannya, kebutuhannya ya memang ini yang bisa diakses manusia hari ini, kebutuhan untuk kita bisa komunikasi, kemudian kebutuhan kita bisa mengekspresikan diri dan lain-lain. Ada mulai WhatsApp, TikTok dan lain-lain, banyak banget. Lah, tapi problemnya ruang digital ini pengalih wahana ruang kita bertatap muka langsung, bertemu langsung. Jadi tetap ada problem. Karena apa? Di tantangan ruang digital kita animos, gak kelihatan. Misal saya punya akun media sosial utama, tapi tidak memungkiri saya juga punya fake account. Karena apa? Karena mungkin ini pencitraan saya satunya untuk basis alter ego saya. Misalkan saya pengen komen ngawur dan lain-lain. Lah, perihal itu, ruang digital itu harusnya yang nanti inklusif, jadi terbuka, setara dan lain-lain. Jadi terlepas ruang digital itu sebagai tempat berekspresi, tempat kemudian berkumpul secara digital, kita bertatap muka lewat Zoom, lewat video call dan lain-lain, itu kita tetap menerapkan prinsip ini tidak berbeda dengan pertemuan langsung. Jadi kita menghargai meskipun percepatan teknologi itu tidak memungkiri nilai-nilai kemanusiaan kita. Jadi kalaupun teman-teman merasa hari ini ada yang tidak benar dengan sesuatu di ruang digital, tetap teman-teman punya prinsip, apakah kita kalau komen ngawur ataupun kalau kita komen hate speech, misalnya ujaran kebencian, sara dan lain-lain, lewat ketikan itu, jempol kalian itu, apakah itu terbebas dari pertemuan langsung? Enggak, sebenarnya sama. Data yang kita upload, data yang kita akses, itu semuanya tersimpan di big data. Jadi misalkan teman-teman kan ada case beberapa orang yang kemudian masa lalunya terkorek dari 2015 dan lain-lain. Kemudian hari ini terkorek. Jadi bijaklah betul dalam ruang digital itu. Slide selanjutnya. Ya, ruang digital itu untuk warga meskipun tanpa pertemuan langsung itu hari ini bisa menjadi semacam pasar, marketplace.
Kalau teman-teman semua mungkin familiar dengan Shopee ataupun TikTok yang sekarang juga bisa jualan dan lain-lain, itu perkembangan selanjutnya. Kemudian bisa menjadi tempat kencan, dalam artian itu bisa kita bisa bertemu dengan orang hanya sebatas kita lihat foto profilnya dan lain-lain. Jadi banyak perkembangan teknologi itu bisa membantu manusia, juga ini ada sisi negatifnya, bisa mencederai kemanusiaan kita, misalnya seperti itu. Sampai kemudian bisa bioskop portable yang mungkin zaman saya itu masih memenangi kita kalau pengen lihat film itu beli DVD. Kalau sekarang teman-teman mungkin sudah familiar dengan Netflix, kemudian drama Cina yang sekarang lagi populer, WeTV atau lain-lain. Itu tantangan. Apa kemudian waktu kita hanya dihabiskan dengan itu? Pertanyaannya seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman kritis dalam artian ya dengan kapasitas Mobile Legends ya mari kita gunakan itu asal kita tahu batas, tahu waktu, mungkin seperti itu. Selanjutnya ini ruang digital sebagai platform bisnis dan ekonomi. Jadi problem terbesar di ruang digital itu kapitalisasi besar, industri besar yang itu berubah. Coba bayangkan kalau teman-teman sadar berapa jumlah UMKM yang bangkrut di pasar-pasar akibat Shopee, TikTok dan lain-lain. Mungkin kalian dimudahkan, tapi kalau orang-orang UMKM nggak inovasi ya ketinggalan. Ya memang itu naluri peradaban ya, maksudnya perkembangan peradaban selalu itu. Yang tidak mampu beradaptasi yang mesti tertinggal. Jadi teman-teman manfaatkan betul tantangan kalian 5-10 tahun ke depan itu tantangannya seperti ini. Jadi bukan hanya dihabiskan di platform media sosial kalian semua, game dan lain-lain. Pikirkan kalau misalkan hari ini aja kita bisa beli sesuatu di Jakarta hanya lewat aplikasi, bagaimana 5 tahun 10 tahun ke depan? Misalkan seperti itu. Yang paling ekstrim di penemuan Meta ataupun punyanya Mark itu kan kita bisa hidup pertemuan lewat kaca bisa pertemuan digital gitu, dan kita bisa beli rumah di digital. Coba bayangkan, itu kan ekstrim kalau misalkan tantangan-tantangan itu nyata di hari ini. Nah, kemudian platform digital tadi terkapitalisasi atau terindustrialisasi besar kan nggak bisa bersaing. Coba bayangkan dulu TikTok yang awalnya platform media sosial tiba-tiba ikut jualan, kemudian negara kan rugi, nggak dapat pajak, nggak dapat apa, makanya seperti itu dan lain-lain. Akhirnya bekerja sama dengan Tokopedia. Itu negara saja sebagai institusi itu gagal menghadapi tantangan masyarakat 5.0, apalagi kita sebagai warga negara. Jadi jangan bergantung pada siapapun, jangan bergantung pada negara, bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana adaptasi perkembangan teknologi itu harus kita siapkan betul. Kemudian selanjutnya, nah ini bagian inklusi digital dengan perkembangan yang tadi saya jelaskan. Bagi masyarakat itu akhirnya juga beralih sebagai masyarakat pertemuan langsung, kemudian menjadi masyarakat ruang digital. Itu tetap ada kesadaran untuk menghargai dalam artian apa, ruang digital ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan lingkungan yang terbuka bagi siapapun, yang terbuka bagi semua orang tanpa memandang perbedaan. Mungkin teman-teman gak kelihatan bagaimana memaki-maki atau men-hate speech di media sosial, gak kelihatan, hanya sebatas foto profil. Ini siapa misalnya di profil sekarang, ini siapa dan lain-lain. Jangan menganggap itu ruang digital itu egoistik. Yang penting keren, yang penting apa, hate speech dan lain-lain. Jangan, karena ruang digital itu tidak sama dengan kita bertemu langsung. Coba teman-teman tanamkan ruang digital itu sama. Jadi kita punya kesadaran, kita punya penghargaan atas ruang digital itu. Kita sendiri yang jaga, tidak negara, tidak platform media, kita sendiri. Kalau masyarakat kita semakin cerdas, teman-teman semakin cerdas, tidak ada kemudian hate speech, hoax yang tersebar di grup-grup WA menjelang Idul Fitri itu nanti banyak gitu, info apa tiba-tiba dikirim
Karena mungkin keterbatasan kita untuk mensaring itu. Nah, apa pentingnya inklusif atau inklusi di ruang digital itu? Bagaimana kita setara dalam artian meningkatkan kesadaran toleransi. Toleransi itu bukan antar agama, antar ormas, tapi antar pertemanan kita di media sosial, platform digital dan lain-lain. Kemudian menghargai keberagaman. Kita tidak memungkiri Indonesia ini lahir dan kemudian berdiri sampai hari ini tuh di antara sekian banyak suku, sekian bahasa, sekian dialek, sekian perbedaan budaya dan lain-lain, tapi sampai hari ini kita masih bersatu. Dalam artian apa? Berarti kita dari dulu sudah menjunjung nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan dan lain-lain. Jangan kemudian adanya ruang digital baru ini kita mencederai itu, yang itu hanya 25 tahun terakhir. Sedangkan mungkin orang tua kita, nenek kita gak ada perbedaan yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain. Kemudian selanjutnya terakhir, nah dampak dari perkembangan ruang digital ini, jadi negara itu punya jaminan melalui Kementerian Komdigi sekarang, kami Kementerian Digital dan lain-lain lah. Saya dulu tahun 2023 sempat mengisi materi literasi digital, itu segmennya juga lewat Zoom dan lain-lain. Jadi program-program itu memberikan program-program pemerintahan itu memberikan informasi bagaimana pentingnya perkembangan teknologi itu dan bagaimana kita beradaptasi. Jadi negara itu punya kewajiban untuk jaminan pemenuhan penghormatan dan perlindungan atas hak digital semua masyarakat Indonesia terkhususnya. Jadi coba kita berpikir aja, renungan pasca malam hari ini, kita sadar tidak semua data yang kita upload di platform media sosial, di akun-akun kebutuhan ruang digital kita, itu siapa yang punya? Nah, coba bayangkan kalau misalkan ke depan itu data itu bocor, itu seperti apa? Nah, makanya nggak semuanya informasi, nggak semua kebutuhan itu kita upload di media sosial, karena ada batasan privasi yang kita nggak tahu itu platform itu bisa menjaga kita atau enggak. Di perkembangan teknologi itu disiapkan betul dengan bijak, disiapkan betul dengan matang agar kita tidak agar kita tidak kemudian ke depan menanggung resikonya. Mungkin itu materi pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nanti aja setelah Bu Ervina sekalian. Setelah Bu Ervina sekalian. Oh, biar nggak lama. Ya Bu, gimana? Wah, kelamaan berarti aku. Baik, lanjut untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Hervina Nurmita MA. Kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak. Selamat malam semuanya. Sudah ngantuk kah? Tenang, sekalian sahur, jadi gak usah tidur. Jadi kan biasanya buka bersama, kita nanti sahur bersama. Nah, pada malam hari ini saya mau berbagi pengetahuan lah, berbagi cerita karena ini adalah hal-hal yang relate yang biasa teman-teman lakukan di kehidupan sehari-hari. Next, siapa sih yang nggak punya HP? Dari berapa puluh orang yang ada di sini punya HP semua? Masuk kan di HP deh? Gak mungkin, gak mungkin deh. Paling gak duwe saiki sedang rusak HP-nya, gitu kan? Tukokno. Oleh tukokno ya aku. Siapa yang setiap hari pegang HP? Siapa yang pernah jualan online? Siapa yang pernah bikin konten? Saya yakin insya Allah dari berpuluh-puluh teman-teman yang muda-muda ini, para pemuda dan pemudi ini punya akun
yang tadi disampaikan sama Mas Basi, entah Instagram, TikTok, WA, bahkan mungkin Tinder, dan banyak hal. Nah, saya mengutip dari beritanya Kompas di situ. Kalau nggak percaya nanti bisa diklik dan dibaca. Orang Indonesia itu mereka habiskan rata-rata 5 jam per hari untuk dulinan HP, untuk scroll HP, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll Dracin. Nah, ya kan? Saya soalnya juga nonton Dracin. Nah, kita itu sudah digital, tapi apakah kita sudah berdaya? Next. Sebelumnya. Nah, realitas sehari-hari kita. Melek mata sing digoleki HP. Lho pacarku ki wis WA tak durung yo. Mambengi tak tinggal sleep call iki aku keturun dhek kok lek ngamuk ya apa. Lah. Itu teman relate. Saya enggak yakin kalau enggak gitu. Pasti melek mata. HP kundi gitu. Sehingga kamu cari HP dulu gitu. Buka WA, terus scroll TikTok. Masih rebahan dulu itu. Enggak langsung digigah tangi terus raup terus sholat subuh enggak. Aku paling sholat subuh jadi sholat duha paling enggak. Nah, terus main Mobile Legends ini kalau cowok-cowok aku sudah paham lagi. Pasti ini cowok-cowok yang main Mobile Legends dan main-main game yang lain gitu mesti di HP-nya pasti punya gitu. Terus kemudian upload story. Kalau lagi galau, mbak-mbak ini biasanya story ini tete nyindir pacare, nyindir matane, terus aku tahu kamu sehari. Terus nonton YouTube. Nah, kalau next apa itu Society 5.0 tadi sudah disampaikan sama Mas Basi, kita lewati saja. Nah, kita lewati juga itu. Nah, itu sama seperti tadi yang disampaikan Mas Basi, mulai dari berburu dan meramu. Nah, kita sebagai orang sejarah itu pasti belajar itu berburu dan meramu sampai pada kita ke digital society 5.0. Nah, saya menekankan di sini Society 5.0 itu di desa seperti apa? Nah, tadi kan katanya Pak Amadi tadi ya, teman-teman Kabat ini adalah keturunannya Macan Putih Tawangalung gitu kan. Nah, jadi masa sih kalian punya sumber daya gitu kan? Kalian mendeklar diri sebagai keturunannya Tawang Alun, sebagai orang yang dekat dengan kerajaan Blambangan. Nah, potensi apa sih yang ada di desa Kabat? Soalnya tak cari belum ada. Saya googling itu di desa Kabat nggak punya Instagram, nggak punya TikTok gitu. Nah, mungkin dari pemuda-pemuda di sini ada yang pemuda Karang Taruna atau apa, atau mungkin saya yang tidak tahu, tidak pas mencarinya. Soalnya saya search dengan kata kunci desa Kabat itu nggak muncul. Yang muncul adalah perkumpulan pemuda Kabat gitu kalau nggak salah di Instagram coba. Tapi isinya gak jelas menurutku. Coba aja desa Kabat gitu. Isinya cuma 3 postingan dan itu foto-foto anak muda yang ya foto tidak ada isinya dalam tanda kutip gitu. Nah, misalnya itu saya kasih contoh tadi juga Mas Basik sudah menjelaskan bahwa internet, bahwa dunia digital bisa kita manfaatkan misalnya untuk
sadar bahwa di pasar mungkin, nah pasar sudah banyak yang omsetnya menurun, orang-orang jualan baju misalnya di pasar Kabat, saya belum tahu pasar Kabat itu sebelah mana. Itu bapak ibu yang jual baju di sana kalah dengan teman-teman yang live streaming TikTok atau live Shopee setiap malam, setiap hari, apalagi menjelang bulan puasa kayak gini. Itu pasti mereka semua sudah live bahkan mungkin 24 jam. Kelihatan Kojun. Nah, Kojun itu 24 jam. Tahu Kojun apa enggak? Oh, kalau nggak tahu ya nanti buka TikTok. Nah, terus misalnya lagi apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di desa Kabat, di kecamatan Kabat dengan HP-nya. Nah, salah satunya adalah promosi wisata lewat Instagram, mungkin lewat TikTok. Saya nggak tahu juga. Saya banyak belum tahu di desa Kabat atau di kecamatan Kabat. Nah, itu kan ada situs Tawang Alun, terus ada kompleks Macan Putih. Kenapa itu tidak dijadikan konten? Itu belum ada ya. Aku belum lihat ya di TikTok ataupun di Instagram itu aku belum lihat ada akun yang bercerita tentang sejarah Kabat, misalnya sejarah Macan Putih, sejarah apa namanya ya kerajaan Belambangan yang ada di Macan Putih gitu. Terus next, apa sih inklusi digital itu? Nah, inklusi digital itu sama dengan punya akses, bisa menggunakan dengan benar dan mendapatkan manfaat nyata, bukan hanya untuk main game tapi bisa meningkatkan penghasilan. Kalau di sini saya menekankan pada peningkatan penghasilan. Jadi HP-mu mbak-mbak gitu, mas-mas juga nggak apa-apa. Sekarang kan tadi Mas Basik juga bilang bahwa TikTok bisa untuk mencari uang, Shopee bisa untuk mencari uang gitu kan, menjadi afiliator mungkin. Jadi HP-mu itu selain kamu isi paketan setiap bulan 100 giga misalnya, nah itu manfaatin untuk menjadi alat untuk balik ke duit sing gawe itu paketan mau iko gitu loh. Jadi mungkin kalau main game terus ada uangnya ya nggak masalah, yang penting ojo ngeslot. Misalnya lana-lana kayak gini mesti ojo judi kayak sumpah, ojo judi kayak gitu. Roma Irama ngomong lo gak boleh judi, lo kan. Jangan judi kamu, jangan judol ya. Terus next, itu contoh nyata. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Aku itu dolan rek. Nah, saya tuh jualan juga gitu. Nah, itu status kediri itu tak screenshot dulu. Duh, lihat apa-apa, tanya Mas Sandro itu. Tanya Mas Sandro, kalau Sandro menyimpan nomor saya pasti dia mengetahui status story saya itu. Saya jualan gitu di situ tuh. Entah di WhatsApp ataupun di Instagram. Jualan, ya buat apa? Ya biar punya duit lah. Jadi internet, dunia digital itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Jangan untuk tadi sudah disampaikan Mas Basik, jangan untuk hate speech atau untuk menyebarkan berita hoax kayak gitu. Kan ono itu di TikTok, di Instagram. Yang paling saya ingat adalah ikan pari yang durhaka sama ibunya, makanya rupanya koyok wong gitu. Karo ada lagi tak tahu delok berarti. Cantikan guys, ikan pari yang wajahnya mirip manusia. Nah, itu ada itu. Nah, terus misalnya bagi pemuda ya apa? Kalau pemuda nggak mau jualan, ya misalnya bantu UMKM desain logo via Canva. Sekarang ada Canva yang ya gratis, ada Canva yang berbayar, mungkin seperti itu. Terus misalnya para petani, nah petani muda boleh kok jadi petani. Tidak harus orang tua yang jadi
Teman-teman yang muda ini boleh menjadi petani. Menjadi petani bukan harus kamu membeli sawah dulu berapa hektar, pirang bau, tidak. Manfaatkan lingkungan di sekitar rumahmu untuk menanam apa kayak toga. Padahal toga itu sudah diajari dari saya SD. Saya SD kalian belum lahir jelas ya kan. Nah, tanaman obat keluarga toga itu, misalnya kalian menanam sendiri makanan yang kalian tanam. Kalau nggak punya lahan, sekarang ada galon sekali pakai yang bisa kalian gunakan buat bertanam gitu kan. Nah, tutorial bertanam itu ada di YouTube. Ya, kalian bisa kalian kalau fokusnya atau senengannya apa itu gunakanlah sebagai konten. Kalau menurutku di zaman sekarang kalian aku nggak tahu ya kalau di Banyuwangi ini siapa konten kreator yang kalian yang kalian follow atau yang kalian sukai gitu. Hah? Roke. Aku nggak ngerti aku. Nah itu namanya misalnya kalau makan. Nah aku kan suka makan ya. Suka makan itu ada hobi makan, ada kuliner hijau. Nah kayak gitu lah. Kalau kalian itu senangnya apa? Kalau misalnya senangnya bertani, ya wes bikin konten tentang pertanian. Senengannya main game, bikin konten tentang main game. Bahkan ada konten-konten yang hanya nge-review atau nge-replay atau nge-react. Nah, nge-react tentang video-video lucu. Itu aja sudah banyak yang nonton dan dapat duit kayak gitu. Nah, next, realitasnya untuk saat ini tantangannya adalah kadang itu sinyal belum stabil. Kita tidak dipungkiri bahwa di beberapa wilayah di Banyuwangi aja ini kadang sinyal Telkomsel nggak bisa, misalnya hanya sinyal XL atau dan sebagainya. Literasi digital yang rendah, tadi sudah disampaikan sama Mas Basik tentang literasi digital itu seperti apa. Terus mudah percaya hoak, mudah percaya hoak terus kemudian disebarkan di grup keluarga. Kalau tidak diaminkan maka besok kamu akan kesambar berdek kayak gitu. Itu biasanya di grup-grup keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu kalian. Terus lebih banyak konsumsi daripada produksi. Lebih banyak konsumsi yang dimaksud adalah kalian lebih banyak scroll TikTok itu daripada kalian bikin konten. Nah, terus kemudian juga kurang kolaborasi. Bisa jadi kalian itu antara sesama teman, ini saya nggak tahu ini seluruh kecamatan Kabat atau misalnya ini desa A, desa B, desa C atau gimana. Nah, dari teman ke teman bisa saling kolaborasi. Sekarang kalau di Instagram itu kan bisa collab kan. Nah, collab itu menambah like, menambah view. Kalau Instagram saya belum tahu itu berduit apa enggak di Instagram itu. Nah, next peluang nyata. Nah, peluang nyata untuk pemuda, para pemuda, UMKM go digital. Nah, UMKM semua digital. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa kita sekarang bisa beli apapun dari manapun, bisa dari Jakarta, bisa dari luar negeri. Banyak platform-platform yang mensupport itu gitu. Nah, bisa jadi ini teman-teman di desa Kabat, di kecamatan Kabat ini yang bergerak, kalau teman-teman Karang Taruna ayo bikin UMKM, platform UMKM gitu yang bisa diunduh di iOS ataupun Play Store gitu kan. Terus atau mungkin mbak-mbak bisa jualan. Saya yakin Gen Z ini masih lebih banyak caranya daripada saya. Bisa jualan apapun di internet, bisa jualan apapun di media sosial gitu. Terus langkahnya misalnya foto produk yang jelas, buat akun media sosial, gunakan marketplace dan promosi yang rutin.
Nah, terus kemudian next itu contoh saya mengambil ada platform petani. Nah, digitalisasi pertanian. Bisa akses konsultasi pertanian atau tutorial pertanian. Tutorial, kalian tahu kan di YouTube itu tutorial bengong. Jadi ada orang yang berapa jam itu hanya bengong aja gitu, dia lo laku. Masa kalian ya Tuhan yang nggak jelas banget laku, ya kan? Nah, kalian kalau lebih produktif dan lebih punya ide-ide yang menarik pasti akan laku. Terus next, konten kreator desa. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang, potensi desa kalian itu harus kalian gali. Tentang sejarah. Kalau wisata, aku melihat di googling, saya googling wisata kabar gak nemu rek. Nah, mungkin dari sejarah atau kuliner. Nah, kuliner desa biasanya tanyain mbah-mbahmu, tanyain buyutmu mumpung mereka masih ada kuliner apa, ada cerita apa di desa, kenapa mbah kok bisa nyampe di sini, kenapa kok mbah tidak tinggal di kota aja, kenapa kok tinggal di desa Gombolirang gitu kan. Itu bisa kalian telusuri, bisa bikin konten gitu. Terus strategi pemberdayaan next. Ubah mindset dari pengguna menjadi pelaku dan upgrade skill editing. Editing sekarang sudah banyak dari CapCut, KineMaster dan sebagainya. Digital marketing. Nah, saya juga lagi belajar digital marketing. Terus fotografi. Bagaimana cara memfoto produk atau konten kalian, mengambil footage agar bagus dan bisa dikonsumsi oleh orang lain gitu. Terus yang selanjutnya adalah kolaborasi dengan pemerintah desa. Mungkin dari Karang Taruna, lewat Karang Taruna dulu. Terus kemudian Karang Taruna bisa bilang ke desa, ngomong ke desa bahwa saya pengen bikin ini, itu pasti nanti akan terfasilitasi seperti itu. Jadi modal HP dan niat dulu aja untuk menjadi konten. Nah, sekian dari saya, nanti bisa diskusi. Terima kasih. Monggo untuk teman-teman yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Apa sudah cukup? Oke. Baik, langsung saja dilanjut untuk acara selanjutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh Mas Basit. Kepada beliau dipersilakan. Ini nih coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan da'iman, hamdan nafi'an wa fi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal mu'azzim sultanik. Allahumma sim'an habibika ma yahulu bihi baduka wa bayyin manasik wa min ta'atik ma yuhibbu bihi jalalik wa min taqi man tahunu 'alaina masalibi dunya. Allahumma man wala bisiyina wa absirana wa akrimna hayatik waj'alna makina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Allahumma fiqil al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.